Orang yang nge-gym itu goblok, tentu gue nggak setuju sama pernyataan ini ya. Karena memang nge-gym itu adalah hal yang baik. Punya tubuh yang ideal tentu hal yang lebih baik daripada punya tubuh yang tidak ideal. Pengen sehat itu tentu hal yang baik, pengen terlihat lebih menarik juga hal yang baik. Tapi ada kondisi di mana gue membuat pengecualian. Ya, artinya apa? Artinya ada kondisi di mana gue merasa nge-gym itu hal yang goblok dengan alasan tertentu. Dan alasan tersebut adalah lu nge-gym dengan alasan ingin level maskulinitas yang lu punya itu meningkat di mata perempuan. Dan itu bisa gue bilang adalah hal yang sangat bodoh. Kenapa demikian? Karena realitasnya tidak berjalan seperti itu. Cara perempuan melihat level maskulinitas seorang pria itu matriksnya sangat berbeda dengan cara pria melihat pria yang lain. Jadi ya bodoh kalau alasan lu nge-gym untuk memperlihatkan tingkat maskulinitas tersebut. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Oke, selamat datang di Tema Makan. Konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur. Seperti yang banyak di request, gue akan membahas sesuatu yang sifatnya santai banget. Yang berurusan sama mating game. Yang berasal dari celetukan dan pertanyaan netizen. Dan ketika dikembangkan, ternyata menarik ya. Karena ternyata banyak yang butuh gitu loh. Jadi awal ceritanya itu gue seperti biasa sekali 3 hari itu biasanya buat Q&A gitu, buat biar ada hubungan lah, biar ada interaksi personal antara gue dengan orang-orang yang ngikutin Instagram gue gitu kan. Dan ada pertanyaan, bang, gue 3 tahun ngejomblo, cara lu dapetin istri cakep gimana gitu. Terus soal lu pasti dulu kaya atau lu pasti ganteng, oh lu karena lu lebih pintar atau karena lu berasal dari kampus favorit dan lain sebagainya. Wah, banyak lah asumsi gitu kan. Nah ternyata bukan yang paling ngenes Pak, ada yang 23 tahun, ada yang 27 tahun jomblo dan lain sebagainya. Dan gue pikir, kayaknya ini menarik untuk dikontenin selain gue dapat AdSense dan siapa tahu ini bisa jadi manfaat buat orang lain. Dan gue mulai dari cerita awal gue dengan istri gue ya, kita kalau masalah status kampus waktu itu ya kita berasal dari kampus yang sama juga. Masalah kecerdasan ya kita berasal dari kampus yang sama juga, jadi nggak ada superiority antara gue dan istri gue. Dan satu-satunya hal yang sangat jomplang dan memiliki disparitas yang besar adalah look ya. Ini look gue waktu kuliah, ini look dia waktu kuliah. Jadi gue juga nggak punya harta benda. Pertama kali kendaraan yang gue punya itu Mio J, itu pun setelah gue kerja ya. Mio J tahun 2013 gitu. Harga 7 juta gue beli second. Sebelumnya kita pacaran naik KRL ya. Nah kenapa dia mau? Tentu gue nggak akan menjawab dengan cara yang paling simple dan nggak ngasih edit value apapun ke teman-teman, seperti ya tanya dia lah atau nggak tahu lah dan segala macam. Nah ini coba gue breakdown. Gini teman-teman, gue melihat berdasarkan riset dan observasi dan berdasarkan jurnal-jurnal juga ya, laki-laki itu seringkali sangat-sangat misleading gitu, sangat-sangat misleading dalam memahami bagaimana perempuan melihat laki-laki. Nah, kebiasaan banyak laki-laki itu melakukan mirroring atas perspektif perempuan. Oh, cewek yang pintar, kalau lu mau deketin, lu harus ngomong yang lebih pintar dari dia. Atau misalnya cewek kaya, lu harus lebih kaya dari dia. Atau cewek cantik, lu harus di level ganteng. Gue nggak bilang itu 100% salah, tapi nggak sesederhana itu. Ada kompleksitas yang harus teman-teman pahami. Kenapa harus dipahami? Karena dari kompleksitas ini kita bisa melihat secara antropologi ataupun neuroscience ya, kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan perempuan idaman kalian semua gitu. Karena chance itu ada ketika lu bisa melihat holistiknya. Bukan berarti pasti berhasil, tapi seenggaknya lu bisa ngukur diri nih ketika lu move, sejauh apa lu bisa melangkah. Kan begitu. Termasuk contohnya yang paling jelas ya masalah maskulinitas yang gue bahas di awal gitu kan. Dan mungkin kalian bisa tanya sendiri sama teman perempuan kalian atau teman cewek kalian gitu. Kayak gimana mereka melihat badan binaragawan atau badan-badan atlet yang besar atau segala macam. Apakah mereka berpikir sama seperti kita mikir cowok-cowok tersebut? Ya tentu tidak. Karena di mata cowok-cowok, oh cewek itu bakal ngelihat maskulinitas level itu berdasarkan massa ototnya, berdasarkan suara yang berat, berdasarkan bentuk tubuhnya, berdasarkan powernya, dan lain sebagainya. Nah, itu pernah terjadi dalam antropologi ketika kita masih ada di fase berburu dan meramu, teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak. Cowok ini ketinggalan zaman dan ngaco banget urusan kayak gini. Kenapa demikian? Karena maskulinitas dilihat dan dipandang oleh perempuan itu sangat berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh laki-laki.
Yang dicari oleh seorang perempuan yang hot banget, yang seksi banget, yang menurut mereka itu top of the top adalah rasa aman dan nyaman ketika berada di dekat laki-laki tersebut. Ketika dia melihat si laki-laki ini dalam sosialnya, dalam tongkrongannya, dia bisa menjadi seseorang yang diterima dan bahkan didengarkan. Ketika dia melihat seorang laki-laki ini bisa sangat-sangat asik waktu nongkrong gitu ya, dan bisa punya value lebih dibanding orang-orang di sekelilingnya. Yang ketika dia dekat dengan si laki-laki ini, dia merasa secure. Secure atas apapun. Kenapa demikian? Karena sistem otak perempuan itu bekerja berbeda dengan laki-laki. Punya sensitivitas yang lebih peka daripada laki-laki. Jadi, dalam otak perempuan itu ada sistem yang luar biasa halus. Bagian yang namanya insula dan anterior cingulate cortex. Ini dua area yang sensitif banget buat baca emosi dan presensi seorang pria. Jadi, dengan dua hal ini perempuan bisa ngerasain, cowok ini aman atau stabil, atau cowok ini agresif atau defensif. Bahkan tanpa sadar cuma dari nada bicara, ekspresi, dan vibe yang dipancarkan. Jadi secara biologis amigdala perempuan itu ya kayak gue bilang lebih peka dalam membaca cues of safety or threat gitu teman-teman. Jadi kalau lu bisa ngirim sinyal lu calm and grounded kayak ngasih tahu I'm in control, you are safe around me whatsoever, ya lu udah nyampe di situ, lu udah menang di situ tanpa otot lu perlu gede, tanpa badan lu harus respect. Nah inilah yang sering kali salah dipahami oleh para pria-pria ini, sehingga pendekatannya pun jadi salah gitu. Dan banyak hal lain yang membuat laki-laki itu seringkali mispersepsi atau misleading bagaimana perempuan melihat mereka, bagaimana perempuan menilai mereka, sehingga muncullah kalimat-kalimat quote and quote loser yang bilang alah semua cewek sama aja, alah cewek pengennya yang kaya, alah ceweknya pengen yang ganteng, alah cewek cuma pengen yang pintar. Ya kalau lu nggak punya added value yang lu tawarkan di meja ya lu mau ngapain gitu loh. Ya seenggaknya lu tembus dulu thresholdnya, bare minimumnya gitu. Kalau lu punya demand yang tinggi atas pasangan yang lu pengen miliki, ya berarti lu harus pantaskan diri untuk itu dulu dong. Nah ketika threshold ini udah lu tembus ya belum tentu juga lu bisa nge-guide gitu atau mendapatkan orang yang lu mau, karena banyak hal lagi yang lu harus pikirkan juga. Dan ini sering sekali terjadi ke orang-orang ya dari yang ngomong jomblo 27 tahun, 25 tahun, 24 tahun, dari pekerjaan, dari latar belakang, dari lu gue ngerasa nggak ada masalah. Dan mungkin masalahnya dan problemnya di sini teman-teman. Gue bikin simpel, ini basisnya jurnal ya, basisnya jurnal akademik, jurnal akademik tentunya. Tapi kita bikin simpel aja. Ingat, siapapun perempuan, dia nggak pernah butuh cowok yang setiap detik berusaha selalu terlihat menarik. Nggak pernah butuh mereka. Mereka itu lebih tertarik sama cowok yang bisa ngasih presence atau kehadiran dalam momen-momen hidup mereka. Jadi ketika lu ngobrol, ini sering juga salah. Ketimbang lu menggunakan mulut lu terlalu banyak, latihlah cara lu menatap dan latihlah cara lu mendengar. Karena itu lebih esensial ketika lu udah tembus threshold ini teman-teman. Menjadi mapan, menjadi kaya, menjadikan ganteng itu memang keren dan itu memang dibutuhkan. Dan kalau cewek-cewek ngeliat itu ya emang ada gitu loh. Tapi ketika kekerenan itu keluar dari mulut lu, maka udah fail itu semua. Atau kekayaan itu keluar dari mulut lu, maka fail lah itu semua teman-teman. Atau kepintaran itu lu ucapkan secara literal, maka fail lah itu teman-teman. Jadi ketika lu menghabiskan waktu berdua sama dia, nggak perlu lu cerita seberapa kaya lu gitu atau seberapa banyak mobil yang lu punya. Tapi lu pengen nih punya kebutuhan nih kalau si cewek ini ngerasa secure kalau lu tuh mapan gitu ya. Lu bayarin aja makannya dia misalnya seperti itu tanpa harus melihat bill dan lain sebagainya. Itu udah nunjukin oh oke nih, ini orang nih oke. Ternyata lu belum kaya tapi lu pengen si cewek ini trust kalau lu tuh seorang pekerja keras yang punya masa depan yang cerah dan lu believe itu dan lu pengen cewek itu believe itu. Ya sama lu hadirkan perasaan itu kepada si perempuan gitu tanpa harus mengucapkan segitu banyak hal gitu. Misalnya cara lu bekerja, cara lu melihat, cara lu berbisnis dan lain sebagainya sehingga perempuan itu ngerasa itu tadi. Gue safe nih kalau ada di sekitar dia gitu. Nah misalnya lu pengen nunjukin kalau karir lu tuh melesat, bagus. Nah hal yang paling tidak boleh lu lakukan adalah menceritakan karir tersebut secara literal gitu. Trust me, kalau dia tertarik sama lu, dia bakal nyari tahu sendiri. Dan ketika dia nyari tahu sendiri, itu nilainya pasti compounding, pasti dikali lipat daripada lu ceritain. Misalnya lu ceritain lu CEO, dan di meja, gue tuh CEO loh. Ya udah, dia bakal ngerti lu CEO, dan gak ada edit value apapun. Dan bisa jadi, dia ilfil. Tapi ketika lu bilang, ya udah gue kerja aja biasa gitu. Perempuan kan curiosity-nya tuh tinggi ya. Pasti dia kulik sendiri, nih cowok kayak gimana. Dan dia menemukan fakta, ternyata cowok yang rasa dianya biasa aja, ternyata kayak gini loh.
Udah nyampe di situ bos, nyampe. Terus lu pengen si cewek ini notice dan ngerasa secure karena lu cerdas atau pintar gitu ya. Nggak perlu lu ceritain name lu di SD atau nilai raport lu, nggak usah gitu loh. Itu hal yang paling gampang untuk diidentifikasi, being yourself aja kalau lu emang sepintar itu atau lu memang secerdas itu. Karena itu sinyal yang akan langsung ditangkap oleh perempuan. Gitu. Dan ini hanya sedikit kulit luar yang gue share ke teman-teman karena complexity dalam mating game ini. Jadi silakan kalian pelajari sendiri, silakan kalian pahami sendiri dan jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal gitu. Apalagi kalau usia lu muda. Usia salah satu privilege usia muda itu jatah gagalnya masih banyak. Jadi coba terus gitu. Dan satu, kalau lu emang mau belajar urusan kayak gini dan lu udah